Universitas Tokyo bahkan membuka program studi bahasa Indonesia dan program ini sangat diminati. Hey guys, it's Nasi and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam menjalani minggu ini. Happy Independence Day! Dirgahayu Indonesia yang ke-76. Bisa ngomong bahasa asing dengan fasih itu tentunya adalah sebuah privilege yang harus kita syukuri. Ayo coba kalian ngaku, kalian lebih suka pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa asing? Mungkin ada beberapa yang beranggapan bahwa kayak, aduh bahasa Indonesia tuh bosenin banget, kita udah tahu, dibandingkan dengan pelajaran bahasa asing yang exciting. Tapi guys, jangan pernah kalian merasa kecil, karena ternyata bahasa yang kita pakai sehari-hari ini, bahasa Indonesia tuh justru banyak banget peminatnya di banyak negara di luar negeri juga. Bahkan banyak juga expert bahasa yang merasa bahwa bahasa Indonesia tuh cocok untuk dijadikan bahasa internasional. How cool would that be though? Kayaknya keren banget kalau misalkan bahasa kita jadi bahasa internasional. Tapi kalau kalian ke luar negeri, kalian nggak bisa kayak ngomong diem-diem sama teman kalian. Karena itu kegunaan bahasa Indonesia di luar negeri buat aku. Lihat orang itu. Gibah kultur ya. Tapi hari ini kita akan melihat negara-negara di mana bahasa kita, bahasa Indonesia itu sangat diminati. So without any further ado, let's get to the list. Oke, yang pertama ada Korea Selatan. Wow, plot twist. Karena aku tahunya orang Indonesia banyak banget yang belajar bahasa Korea sekarang. Bahkan sepupuku Syahnas tuh lagi belajar bahasa Korea. Good luck. Tapi pasti kalian tahu Korea Selatan dengan K-popnya dan K-dramanya yang sangat-sangat maju. Namun siapa sangka, banyak sekali orang di Korea Selatan yang sangat meminati bahasa Indonesia. Hankook University of Foreign Studies adalah salah satu universitas di dunia yang memiliki program studi bahasa Indonesia di dalamnya. Salah satu pengajarnya juga adalah orang Indonesia yang bernama Tengso Cahyono. Bahkan kata seorang guru besar kajian Melayu Indonesia di Hankook University, Prof. Ko Hyung Han, setiap tahun setidaknya ada 500 mahasiswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan. Cool. Tapi keren juga ya, berarti kayak bisa yang Indonesia mau belajar bahasa Korea, bisa belajar bareng orang-orang Korea yang mau bahasa Indonesia. Good job. Next ada Australia. Sebagai negara tetangga, Australia merupakan salah satu negara yang bisa dibilang cukup dekat dari Indonesia. Sebenarnya nggak deket-deket banget, tapi ya kayak karena jaraknya juga, kalau misalkan kalian ke Bali, kalian sering banget ketemu sama turis Australia. Ke Indonesia tuh salah satu destinasi utama untuk turis Australia datangi. Nah, kedekatannya Australia sama Indonesia ini membuat banyak orang juga tertarik jadinya untuk belajar bahasa Indonesia. Bahkan program studi bahasa Indonesia juga ada di salah satu universitas ternama di Australia, University of Southern Queensland. Selain itu, nggak cuman universitas, banyak juga sekolah-sekolah kayak dari SD, SMP, SMA tuh yang menawarkan program bahasa Indonesia. Jadi banyak anak-anak kecil Australia yang jadi bisa gitu. Small conversation, bahkan Chris Hemsworth tuh sempet ngomong bahwa dia pas di sekolah itu belajar bahasa Indonesia sama Cinta Laura, inget nggak? Iya, ada videonya nih. If you don't mind, can you show something more about your Indonesian language? Siapa namamu? Imam. Nama saya Chris. Bagaimana cuaca hari ini? Bagaimana cuaca hari ini? Next ada Kanada. Banyaknya pekerja asal Indonesia yang ada di Kanada membuat negara kelahiran Justin Bieber, you know, I'm hit it with a ear, ini membuat beberapa tempat kursus belajar bahasa Indonesia. Gak cuma itu, banyak juga warga negara Indonesia memilih Kanada sebagai tempat destinasi kerja mereka karena tingginya pendapatan rata-rata yang ada di negara tersebut. Nah, menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI-nya Ottawa, bahasa Indonesia sudah masuk ke dalam program pendidikan ekstrakurikuler di sebagian taman kanak-kanak, TK, SD, dan SMP di kota Ottawa, Kanada. Kelas bahasa Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi antar warga dari dua negara serta memperkuat hubungan Indonesia dan Kanada. Justin Bieber mestinya TK-nya di Ottawa ya. Next! Vietnam. Terbukanya hubungan bilateral antara Indonesia sama Vietnam membuat negara ini salah satu negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan sejak 2007, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua di negara Vietnam. Aku nggak tahu ini. Kemudian di 2019, bahasa Indonesia mulai diajarkan sebagai mata kuliah di program Oriental Studies di University of Social Sciences and Humanities di Vietnam National University, Hanoi. Sebagai bahasa dengan penutur terbanyak di ASEAN, bahasa Indonesia ini cukup diminati di Vietnam. Motivasi
Opsi untuk belajar bahasa Indonesia juga beragam nih untuk orang-orang Vietnam. Ada yang untuk melanjutkan studi, bekerja di perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan menjadi tour guide. Oh, buat orang-orang yang datang sana ya. Kayak menarik. Sangat menarik. Vietnam. Next ada Ukraina. Ukraine atau Ukraina merupakan salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Kata right? Hal ini terbukti dari dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University, maaf kalau salah, di Kiev sejak tahun 2013. Pemerintah Indonesia juga bahkan gak segan-segan untuk membiayai para mahasiswa yang terpilih untuk belajar di program studi tersebut. Oh, malah pemerintah Indonesia yang mau bayarin orang untuk belajar bahasa Indonesia. Menarik. Next ada Suriname. Suriname merupakan negara republik yang terletak di benua Amerika, tepatnya di Amerika Selatan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, Suriname sudah ada dan dikenal sejak abad ke-15. Uniknya, di Suriname ini bahasa Indonesia, khususnya bahasa Jawa, itu merupakan bahasa sehari-hari di negara bekas jajahan Belanda ini. Bahkan warga di sana tuh banyak banget yang keturunan Jawa. Namun meskipun bahasa Jawa ini digunakan sehari-hari, tapi tetap aja bahasa nasional di Suriname adalah bahasa Belanda. Aku tahu nih kayak karena istrinya om aku itu ibunya adalah orang Suriname dan dia kayak emang bisa bahasa Indonesia karena di sana emang digunakan gitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tapi dia jadi warga negara Belanda sih sekarang. Menarik. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Jepang. Meskipun hubungannya Jepang sama Indonesia buruk ya di masa lalu, jangan sampai dilupakan, tapi dipelajari juga. Forgive but don't forget. Kita maafkan tapi jangan dilupakan, itu sejarah ya. Tapi sekarang hubungannya Indonesia sama Jepang tuh lumayan kuat guys. Saat ini Jepang sama Indonesia memiliki banyak hubungan kerjasama yang membuat Jepang menganggap bahwa kemampuan berbahasa Indonesia adalah sesuatu yang sangat krusial. Salah satu universitas paling top di Jepang, Universitas Tokyo, bahkan membuka program studi bahasa Indonesia dalam Tokyo University of Foreign Studies, dan program ini sangat diminati. Bahkan saingan dalam ujian masuknya itu juga sangat ketat. Wow, kayaknya aku sempat ngeliat vlognya Jerome yang dia masuk ya ke salah satu kelas bahasa Indonesia. Menarik banget. Selain Tokyo University, lah ini kamu tulis ditulis lagi sama Ai. Selain Tokyo University, kalau nggak salah di Waseda University juga ada bahasa Indonesia. Nggak kayaknya sih, emang ada kalau nggak salah aku lihat. Anyways, tapi nggak hanya di tingkat universitas, bahkan beberapa sekolah di Jepang pun menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran bagi para siswanya. Yeay! Hebat ya bahasa kita. Tapi jujur emang aku ngerti sih kalau misalkan orang-orang mau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, karena yang sulit di bahasa Indonesia itu slangnya nggak sih? Kayak bahasa sehari-harinya tuh lebih sulit untuk dipahami, tapi when it comes to kayak grammar, struktur, dan lain-lain tuh Indonesia baik banget. Tapi susah sih Kak buat. Masa sih SPOK gitu? Kayaknya kayak di tempat sama di verb itu aja kan beda. Oh. Makanya terus kayak imbuhan itu kayaknya yang bikin susah. Imbuhan yang sulit. Oke. Tapi maksudnya kayak kita nggak punya gender ya kan? Iya, nggak ada der didas kayak Jerman, atau kayak di Prancis juga ada feminin sama maskulin. Kita oke banget, nggak ada she, he, cuman dia. Baik banget, bagus banget sih bahasa itu. Sombong ya, tapi nggak apa-apa. Ini harinya kita untuk sombong. So, Happy Independence Day everyone. Selamat Hari Kemerdekaan. Semoga kedepannya Indonesia makin dalam konteks yang baik-baik ya. Jangan jadi netizen paling jahat di internet juga. Ya kita dibilang netizen paling gak sopan di dunia. Jangan itu palingnya ya nextnya. Guys, sebelum kalian cabut, aku mau kalian untuk komen di bawah apa satu hal yang paling kalian banggakan dari Indonesia. Coba komen di bawah. Komen juga doa-doa kalian untuk Indonesia, untuk kita semua. Dan komen di bawah as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. Para tonton, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget nih, cica-cica, dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri. Dilansir dari situs Taras Shevchenko University of Southern Queensland. University